Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pelanggaran serta bentuk pertanggungjawaban pada konflik Suriah. Perkenalkan, saya Sarah Yogi Istiqomah, NPM 2240601199. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Irawan dengan NPM 22206011004. Perkenalkan, nama saya Alvara Alivia, NPM 221060101020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Safiro dengan NPM 22106011016. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Erlangga dengan NPM 22106011022. Latar belakang konflik Suriah. Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 sampai tahun 2015, berlangsung selama 4 tahun 4 bulan. Konflik ini tuh dilatar belakangi oleh Arab Spring. Apa sih itu Arab Spring? Arab Spring itu kebangkitan bangsa Arab, yakni bangsa-bangsa Arab yang dirasa memiliki kebudayaan atau kultur yang sama dan pemerintahannya yang sama, yaitu pemerintahan yang diktator. Makanya bangsa-bangsa Arab ini menginginkan rezim turun biar tidak pengen nggak diktator lagi nih, pengen demokrasi negaranya. Konflik Suriah ini diawali dari penulisan slogan-slogan di dinding-dinding tembok sekolah oleh para remaja yang menginginkan rezim turun. Jadi remaja-remaja di Suriah itu dia menuliskan slogan di tembok-tembok sekolah yang menginginkan rezim turun. Namun anak-anak itu tuh dia ditangkap oleh polisi Suriah yang mengakibatkan warga-warga di Suriah itu protes, pengen anak kecil itu atau remaja-remaja tersebut dibebaskan. Namun polisi Suriah malah menanggapinya itu kayak berlebihan banget gitu loh. Jadi eee, warga-warga yang warga-warga yang demo itu akhirnya dia ada yang ditembaki. Awalnya itu hanya menembaki 4 orang. Lalu lama-lama karena pemerintah Suriah itu menanggapinya sangat amat serius dan berlebihan, maka eee, konflik ini tuh lama-lama jadi konflik yang menyebar dan gede antara warga sipil dan antara pemerintah Suriah. Konflik ini itu nggak seimbang karena pemerintah beserta pasukan keamanannya menyerang demonstran yang mana itu adalah masyarakat sipil dengan alat-alat dan teknologi yang canggih seperti tank, artileri, bahkan mengikut sertakan helikopter untuk perang. Sedangkan masyarakat sipil sendiri tuh nggak memiliki kekuatan yang setara gitu. Konflik Suriah yang awalnya itu konflik persaudaraan atau konflik antara warga sipil dan sama pemerintah, tapi karena udah kelewatan banget jadinya negara-negara barat itu ikut serta, ikut ikut ngebantu yang menjadikan perang ini tuh menjadi perang internasional. Apa ya, apa ya, mengikut sertakan internasional dalam perang ini seperti Amerika, Rusia, dan lain-lain. Seperti itu. Pelanggaran humaniter konflik Suriah. Yang pertama, pelanggaran oleh berbagai pihak. Organisasi internasional telah menuduh berbagai pihak dalam konflik ini, termasuk pemerintah Suriah, kelompok ISIS dan pasukan oposisi, melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat. Beberapa insiden pembantaian yang mengerikan telah terjadi, yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan perpindahan penduduk yang besar. Kemudian yang kedua, penggunaan senjata terlarang. Salah satu pelanggaran yang paling mencolok adalah penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah. Dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Penggunaan senjata kimia dalam konflik ini telah memicu kerugian internasional yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Kemudian kejahatan perang dan hukum internasional. Berdasarkan hukum humaniter internasional, tindakan yang dilakukan selama konflik Suriah termasuk serangan terhadap warga sipil dan penggunaan senjata terlarang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penegakan hukum internasional dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas bagi pelanggar. Kemudian dampak kemanusiaan. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dengan jutaan orang terpaksa mengungsi baik di dalam negeri maupun di negara
negara lain. Situasi ini diperburuk oleh blokade dan serangan yang menargetkan infrastruktur. Pelanggaran pidana dalam konflik Suriah. Poin pertama yaitu akuntabilitas dan penegakan hukum. Salah satu tantangan terbesar dalam konflik Suriah adalah kurangnya akuntabilitas bagi pelanggar hukum pidana. Meskipun ada upaya internasional untuk menuntut pelaku kejahatan perang, banyak dari mereka masih bebas dari hukuman. Hal ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran terus terjadi tanpa rasa takut akan konsekuensi. Poin kedua yaitu kejahatan perang. Banyak tindakan yang dilakukan selama konflik ini, seperti serangan terhadap warga sipil, pembantaian, dan penyiksaan, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan ini, termasuk anggota kelompok seperti ISIS yang terlibat dalam pembunuhan wartawan dan pelanggaran lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban korban perang. Yang pertama, tanggung jawab pertama adalah menciptakan hukum nasional yang melarang kejahatan perang dan memberlakukan peraturan yang menghukum mereka yang melakukannya. Ini mencakup semua yang telah melakukan atau memerintahkan kejahatan perang, baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun luar negeri tanpa memandang negara mereka. Yang kedua, tanggung jawab kedua mengharuskan pemerintah untuk melacak, mengadili, atau mengekstradisi mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang. Lalu yang ketiga, tanggung jawab ketiga adalah negara harus membebankan kewajiban kepada para pemimpin militernya untuk memastikan bahwa kejahatan perang dapat dicegah, dihentikan, dan ditangani dengan tepat. Lalu yang keempat, tanggung jawab keempat adalah proses negara-negara harus memberikan semua dukungan yudisial dalam semua proses yang berhubungan dengan kejahatan perang. Sekarang saya akan membacakan bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah konflik Suriah yang dimulai pada tahun 2011 sebagai protes damai telah berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok domestik dan internasional. Konflik ini telah menyebabkan dampak humaniter yang sangat besar, termasuk kematian puluhan ribu orang, jutaan orang terluka, serta pengungsi yang jumlahnya mencapai jutaan orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional yang terjadi selama konflik Suriah menjadi isu yang sangat krusial. Suriah yang menjadi tempat terjadinya konflik harus bertanggung jawab atas kerugian material dan intangible yang diderita oleh korban. Tanggung jawab dalam hal ini menciptakan hukum nasional yang melarang kejahatan perang dan memberlakukan peraturan-peraturan yang ada sehingga terciptanya perdamaian di dalam negara Suriah. Sekian, terima kasih.